Halo teman-teman, hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Oke guys, kita akan lanjut pembacaan general reading kita. Kita akan baca secara umum ya. Jadi ini energi banyak orang ya, bisa resonate bisa enggak ya. Ini energi banyak orang. Ini juga bisa bolak-balik. Kita bacakan untuk dia, ternyata ini energi kamu. Kita bacakan untuk kamu, ternyata energi untuk dia ya. Dan juga teman-teman, ini udah bisa terjadi atau belum? Ini bisa untuk ke depan atau ke belakang, bisa maju mundur waktunya. Oke. Tema yang Mas Do ingin angkat pagi ini adalah dia merindukanmu karena dia baru mengalami suatu kejadian yang mengerikan atau yang mengalami hal buruk deh. Ya, jadi di sini dia merindukan kamu. Oke. Kejadian apa sih yang terjadi di hidupnya sehingga saat ini dia jadi ingat kamu atau rindu kamu, ya? Ups, sorry. Ini Mas Do shuffle dulu ya. Teman-teman yang baru bergabung, Mas Do ucapin selamat datang, selamat bergabung di channelnya Mas Do Oracle ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan jangan lupa di-share juga. Yang mau request judul, monggo dari komen boleh. Mau follow Instagram Mas Do juga boleh di @masdooracle. Dia merindukanmu karena baru mengalami suatu kejadian. Nah, kita singkat aja biar gampang ya kan. Oke. Nih, di sini teman-teman dia bilang, aku tuh ingin mengungkapkan perasaan aku yang sedang terjadi saat ini. Guys, di sini dia itu udah kayak nggak sabar loh, kayak mau ngomong. Kalau dia itu baru mengalami suatu kejadian, ya, dia itu baru mengalami hal yang buruk, ya. Ini bisa tentang pekerjaan, bisa tentang keluarganya dia. Jadi itu dia udah nggak sabar banget ingin ngungkapin ke kamu, ya. Mungkin dalam waktu dekat dia akan mulai dari chatting, atau dari messenger, atau dari DM ya, macam-macam. Jadi di sini dia udah nggak sabar sekali. Tapi saat ini dia belum ungkapkan karena dia mungkin entah lagi bekerja, entah waktunya yang belum tepat dalam waktu dekat ini. Ya, aku udah nggak sabar nih ingin ceritakan perasaan aku. Ya, aku sedang hancur. Ya, aku sedang terjatuh kata dia. Ini kartu yang pertama. Kita lanjut kartu kedua ya. Jadi teman-teman jangan kita anggap pasangan kita mungkin yang bekerja jauh di sana ya dengan senyumnya dia atau bilang nggak ada apa-apa. Kita nggak tahu apa yang terjadi, entah di kantornya dia dimarahin, entah dia dimarahi atasannya, majikannya gitu loh. Ini juga bisa terjadi ke kamu mungkin ya. Terkadang kita itu teman-teman menyembunyikan hal yang buruk ya, atau menyembunyikan hal yang tidak ingin didengar orang lain agar pasangan kita nggak khawatir gitu loh. Dan orang nggak tahu sih gimana perasaan kita sesungguhnya gitu. Nih, teman-teman dia tuh ingin bilang, aku tuh pengen banget ketemu kamu, aku tuh pengen banget berada di sisi kamu. Di sini gambaran orang yang aku lihat sedang LDRan atau sedang jauh dari pasangan ya. Dia itu sedang mengalami suatu hal yang mana membuat dia sedih banget. Bisa dari atasan, bisa dari pekerjaan, ya bisa dari mungkin temannya. Intinya entah dia tertipu atau dia dimanfaatkan. Banyak cerita. Dan dia udah nggak sabar ingin cerita. Dan tuh aku pengen ceritanya tuh kalau bisa berada di sisi kamu ya. Mungkin kalau nggak bisa berada di sisi, mungkin tadi itu dari via chatting, dari video call gitu ya. Jadi udah nggak sabar banget. Nah, di sini keinginan dia tuh ingin pengen banget berada di sisi kamu. Ini bisa vice versa, bisa aja kamu nih yang rindu sama pasangan kamu yang jauh, ya kamu baru mengalami suatu hal, ingin cerita, pengen banget ya kalau kita curhat sama pasangan sambil di sisi pasangan ya. Mungkin kita ingin menangis, ingin dipeluk gitu, pasti ada orang seperti itu ya. Karena teman-teman ya, begitulah nasib kalau kita jauh dari keluarga, kalau kita jauh dari pasangan ya. Ya kita merantau jauh ya di negeri orang atau jauh dari kota gitu ya. Hal buruk terjadi, kita nggak ada pasangan di sisi, itu pasti rasanya tuh mau nangis ya, sedih banget gitu loh perasaan si orang ini ya. Kita lihat kartunya lagi. Jadi dia pengen banget nih kalau bisa tuh curhatnya tuh di samping dia gitu, pengen sambil nangisan gitu ya, pengen sambil ingin cerita gitu. Ini kalau nggak ke pasangan bisa juga sama orang tua ya, orang yang merindukan orang tuanya juga bisa gitu ya. Kita lanjut lagi. Nih, aku tuh cinta sama kamu ya, I love you. Nih kalau gambaran orang di titik terendah ya, atau orang yang berada di suatu titik di mana dia itu sedih, hancur, terluka ya. Kadang hanya nggak bisa, dia tuh ingin banyak diungkapkan ya. Mungkin banyak kamu ingin ungkapkan, tapi kadang udah kayak nggak bisa ngomong lagi gitu. Segitu hancurnya dirimu, paling hanya bisa tuh, aku cinta kamu ya, jangan pernah ninggalin aku akan tetap semangat kerja. Sebenarnya ingin banyak unek-unek yang disampaikan, tapi saking kan hancurnya hatimu,
terlukanya dirimu sulit untuk mengungkapkan kata-kata. Kadang banyak ya, kita sama pasangan tuh udah banyak unek-unek yang disimpan nih, yang jauh dari pasangan udah banyak pengen diceritakan, tapi saat ketemu yaudah deh aku pendam aja, takut dia jadi khawatir, takut dia jadi sedih, takut dia jadi risau sama aku gitu. Jadi dia hanya ungkapkan aku cinta kamu ya. Yang penting kamu lakukan ya, tetap mencintai aku, jangan lakukan yang aneh-aneh, jangan yang macam-macam. Aku di sini kerja ya, tunggulah aku ya, support aku gitu loh. Ya minimal kita jauh dari via telepon kah atau VC kah. Dan jangan ya, ini kadang ada yang tipe pasangannya LDRan ya, sekalinya teleponan ya berkelahi, berantem gitu ya kan. Udahlah waktunya mungkin tah malam ya, sekalinya ingin keluh kesah ya malah dia yang kayak aduh yang aku bingung nih gini-gini kantorku ini. Kalau bisa kita yang dengarkan keluh kesah pasangan kita gitu ya. Terkadang mungkin kamu atau dia itu ingin didengarkan ya. Tapi terkadang ada beberapa pasangan itu yang nggak peka teman-teman ya. Bukannya mendengarkan kita, malah dia yang ingin didengarkan. Gitu loh ya. Lanjut lagi. Nih, aku itu dia tahu nih, kamu tahu sebenarnya jauh dari pasangan, atau dia tahu kamu jauh dari kamu gitu. Tapi di sini aku tuh mencari kamu kemana-mana. Maksudnya di sini ya rindu gitu teman-teman ya. Pengen dari mimpi ya, mimpiin kamu aja. Pengen kamu tuh ada di sisi aku nih. Aku tuh mencari kamu kemana-mana. Padahal kamu tahu si pasangan ini ada di sana gitu. Tapi karena rindu, karena jauh ya rasanya tuh ingin ya, kayak mungkin biasanya buka pintu ada dia lagi main game, ada dia baca koran, ada dia lagi masak. Ini buka pintu dia nggak ada. Jadi kayak mencari-cari ya. Mungkin nih gitu ya rasa teman-teman orang yang LDRan atau yang jauh dari pasangan ya. Ini ada juga yang komen di tempat aku, Mas nggak cocok ceritanya, makanya aku bilang ini sesuai, ini judulnya nih kayaknya untuk yang LDRan. Kalau udah nggak cocok ya skip aja, video Mas Do ada banyak. Nggak cocok juga cari reader lain ya. Nggak ada paksaan daripada di komen ya buat rusuh, buat apa, nambah dosa aja ya kan, gitu loh. Ini kalau aku lihat energinya untuk yang LDRan nih ya. Seseorang LDRan ini lagi mengalami suatu hal atau peristiwa ya. Jadi di mana tuh dia ingin curhat sama pasangannya, tapi karena terhalang jarak ya, dia tuh pengen curhatnya tuh sambil nangis, sambil ingin dipeluk gitu loh. Kadang udah banyak unek-unek tapi nggak bisa disampaikan saking kan hancurnya hatinya. Dan di sini dia mencari-cari bayangan pasangannya, kekasihnya ya. Ya teman-teman, jangan kita anggap sepele, ala kamu lebay ya, aku terpisah dari pasangan aku ini nggak ada masalah. Mungkin kamu nggak secinta orang ini ya, kamu nggak rasakan yang dia rasakan. Jadi udah jangan saling ribut gitu ya. Kita lanjut. Nih, aku tuh berharap ya jalan cerita kita itu berbeda. Aku tuh berharap ya, ini mungkin keinginan dia atau keinginan kamu gitu. Ya nggak LDRan lah gitu. Aku tuh berharap mungkin tak dapat kerja yang lain, atau aku yang kurang berusaha sehingga aku dapat kerjaan yang jauh. Jangan teman-teman berpikiran seperti itu, atau si dia tuh nggak boleh berpikiran seperti ini ya. Apa yang sudah terjadi itulah namanya suratan takdir ya, kita terima, kita jalani ya. Jangan sampai kayak teman-teman tuh ada, aduh coba aku kemarin tuh nggak milih dia, coba aku kemarin tuh kerja di sini, coba aku kemarin kerja di sana, coba aku kemarin gini. Itu nggak, jangan teman-teman, jangan disesali. Kita terima takdir kita jalanin ya. Yang udah berlalu biarkan berlalu ya. Jangan hanya menambah luka di hatimu. Oke. Di sini ada pikiran kamu atau si dia itu, coba ya jalan cerita kita berbeda ya. Kayak orang-orang pasangannya itu deket ya. Pulang kerja aku bisa masakin atau kamu bisa makan masakan aku gitu. Pengen cerita yang seperti itu. Ya, kita lanjut lagi. Dari kartu yang baru ya, kartu keeper. Nih, pikiran, banyak beban pikiran. Di sini kamu atau si D ini pikirannya tuh ini, pengen mikirkan seseorang ini kan, lawan jenis kan, pasangan. Ya itu tadi teman-teman. Permasalahan ini yang baru mengalami itu tadi saya bilang. Kadang ini maaf ya, ini ada yang curhat juga sama aku di Instagram. Dia kerja di luar negeri, itu tadi ya. Mohon maaf dilecehkan sama majikannya. Nggak semua ya, nggak semua. Pasti ada yang baik pasti. Cerita gitu ya. Itulah teman-teman yang terjadi sama orang. Kita nggak bisa kayak alah lebay kamu baru kayak gini, kita nggak bisa. Makanya Mas Do itu nggak mau ya kayak terlalu apa ya namanya mengkomen hidup orang lain gitu loh. Jadi cukup kalau kita nggak bisa memberi solusi, cukup jadi pendengar teman-teman.
Ini mungkin kadang nih, apalagi di tongkrongan kali atau di teman-teman ya, kalian lagi curhat ya malah bukannya ngasih solusi, malah mentertawakan nasib orang lain gitu ya kan. Kita nggak bisa memberi solusi, cukup jadi pendengar ya. Mungkin orang ini butuh seseorang yang mau mendengarkan keluh kesah hidupnya. Mungkin dia lagi sedih, mungkin dia lagi kesepian ya. Cukuplah kita menjadi untuk orang itu curhat gitu ya. Kalaupun nggak mau ya udah bilang, maaf ya aku lagi nggak ada waktu, juga bisa seperti itu ya. Ini gambaran pikiran teman-teman. Di sini pikirannya banyak banget. Pikirannya ini tentang pasangan. Ini itulah gambar orang yang jauh tuh pasti rindu ya. Si dia lagi apa ya? Si dia udah makan belum ya? Si dia ini kayak mana ya? Ini kayak mana ya? Nanti dia masih setia nggak sama aku? Dia nungguin aku nggak ya? Dia nikah lagi nggak ya? Banyak banget pikiran yang dipikirkan dalam benaknya. Nih, ini kan jarak, distance horizon. Terhalang jarak ya, rentang jarak. Mungkin teman-teman ada yang kisah hidupnya indah, satu kota sama pasangannya, atau nggak terlalu jauh ya, 1 jam 2 jam jumpa. Nih ada cerita teman-teman, teman kita di luar sana terhalang jarak yang sangat jauh ya, hanya via dari telepon. Kadang pun mau teleponan ya beda waktu, beda negara kan, kadang beda jam waktunya ya. Ada yang berbeda 4 jam ke depan, ada yang lebih lambat 4 jam ke belakang gitu ya. Jadi di sini terhalang oleh jarak, terhalang oleh waktu gitu loh. Ya, ini gambar nih LDRan nih kalau aku lihat. Yang jauh deh dari pasangan gitu. Nih, hadiah. Teman-teman itu tadi ini kan ada gambaran kamu kayak berpikir atau tidak berpikir. Coba jalan hidupnya berbeda. Dan itu tadi yang disesali kata kartu di sini. Ya inilah karunia hidup kamu, inilah takdir kamu gitu loh. Pasti ada sisi positif, pasti ada sisi negatifnya. Ya ambil yang positifnya ya. Mungkin gaji kamu berlebih ya, tabung. Ya jangan sampai kita nggak bisa beradaptasi. Banyak teman-teman ya kerja nih gaji gede gitu ya, tapi nggak bisa menabung, nggak bisa beli ini, nggak beli itu. Kenapa? Untuk mengikuti gaya ya. Untuk mengikuti gaya teman-teman nggak ada habisnya, nggak ada cukupnya ya. Jadi mulailah berhemat ya, menabung untuk hari tua kamu. Agar apa? Agar kamu yang jauh itu nggak sia-sia ya. Ini aku bandingin ya, aku ada 2 temen ya. Dia kerja di luar negeri ya. Yang satu ya dia hemat-hematan di hidup di sana ya. Sebagian gajinya kasih orang tua, ditabung ya. Pulang dia udah ada tanah, ada rumah, dan ada usaha. Yang satu aku tanya, kamu apa hasil kamu? Aku nih beli iPhone, aku beli iPad, laptop yang MacBook gitu ya kan, yang merek Apple. Terus kamu nggak ada beli tanah nih? Nggak ada katanya. Nggak, maaf ya ada tamu. Jadi di sini kita bisa bandingkan orang yang menabung untuk hari tua sama yang hanya untuk sebatasan gaya. Iya, gawat guys katanya kan. Aku kalau di sana nggak ada iPhone, nongkrongku kan kok ini semua. Aku malu katanya dia. Akhirnya setelah beberapa tahun kejual semua ya. Dan untuk kebiayaan sehari-hari karena nggak ada pemasukan lagi gitu kan, sayang banget. Jadi jangan sampai nanti merugi ya teman-teman. Ini aku bukan sok bijak, sok mengajari, tapi hanya mengingatkan. Karena aku ada juga lihat temen yang seperti itu ya. Terakhir di sini ada gambaran nih sibuk ya. Inilah tadi teman-teman ya, kalau kita udah jauh dari pasangan ya pasti ada kesibukan masing-masing gitu ya. Kamu sibuk dengan pekerjaan, si dia juga sibuk dengan kehidupan dia gitu ya. Maka itulah tadi ini yang terhalang nih, kesibukan, waktu, jarak gitu loh. Tambah lagi kalau kamu lagi ada masalah seperti ini atau dia lagi ada masalah, ya sulit gitu loh. Kadang ya kalau kita itu menyampaikan via telepon via itu kurang lengkap rasanya gitu ya kan. Jadi di sini dia ini butuh seseorang yang ingin mendengarkan, atau dia butuh kamu gitu loh ya. Jadi mungkin kalau dia nelpon kamu atau si dia nelpon kamu gitu ya, didengerin gitu loh ya. Mungkin ya kita nggak perlu kayak kasih solusi, tapi didengerin aja. Terkadang orang itu bukan minta solusi, tapi itu ingin ada yang mendengarkan ya kan. Oke teman-teman, inilah gambaran yang kalau aku angkat temanya tadi, seseorang yang rindu kamu karena dia baru mengalami suatu hal ya. Ini untuk yang terjadi pada pasangan atau couple yang LDRan. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita akhiri aja. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.